Halo semuanya, selamat datang dalam video ini. Kita akan membahas langkah strategi pemerintah Indonesia yang sedang hangat diperbincangkan oleh publik, yaitu paket kebijakan ekonomi untuk mempercepat program pembangunan nasional. Tentu kebijakan ini diumumkan pada 12 September tahun 2025 di Jakarta dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat. Nah, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo. Tentu fokus utamanya adalah mempercepat pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor, meningkatkan produktivitas nasional, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Nah, tentu kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, lalu apa saja sih paket kebijakan ekonomi ini? Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas nasional, terutama di sektor industri dan pertanian. Yang kedua yaitu perluasan kesempatan magang bagi mahasiswa dan lulusan baru agar mereka siap memasuki dunia kerja. Yang ketiga yaitu perpanjangan bantuan pangan selama 3 bulan ke depan bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat yaitu perluasan intensi pajak ditanggung oleh pemerintah yaitu DTP untuk membantu sektor usaha agar tetap tumbuh. Selain itu juga pemerintah memperluas jaminan sosial bagi pekerja lepas, termasuk ojek online, agar mereka mendapatkan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan kehilangan pekerjaan, serta program lainnya adalah fasilitas BPJS ketenagakerjaan untuk membantu pekerja memiliki atau merenovasi rumah, serta program padat karya atau cash for work di sektor perhubungan dan perumahan. Semua langkah ini tentu bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah dan memperluas lapangan kerja. Nah, sedangkan dari sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan mendukung penuh seluruh program percepatan ini. Pemerintah juga membentuk tim akselerasi program prioritas yang bertugas memastikan semua kebijakan berjalan cepat, tepat, dan efisien. Nah, dengan kolaborasi lintas kementerian ini, pemerintah berharap pembangunan dapat dilaksanakan lebih efektif dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Untuk kegiatan pelatihan kerja infrastruktur dan masyarakat desa, kalau kita kaitkan dengan materi ekonomi pembangunan, kebijakan ini tentu sangat relevan. Dari sisi pertumbuhan sendiri, ekonomi meningkatkan produktivitas dan investasi publik akan mendorong naiknya produk domestik bruto. Dari sisi pemerataan pembangunan, program bantuan pangan dan padat karya mampu mengurangi kesenjangan sosial antar wilayah. Dalam pengembangan sumber daya manusia sendiri, perluasan program magang meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja muda. Sementara dari sisi kesejahteraan sosial, jaminan bagi pekerja lepas menciptakan rasa aman ekonomi bagi kelompok rentan. Tentu kebijakan ini juga memperlihatkan peran penting pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan dari sisi fiskal, sosial maupun kelembagaan. Nah, jika kita lihat secara keseluruhan, kebijakan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, penyediaan pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tentu langkah ini menunjukkan arah pengembangan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka ekonomi saja, tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Dengan dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berkeadilan. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Mari kita dukung bersama upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.